Do you wanna know? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Maila Arisma Putri dari jurusan Tadris Kimia 6A dengan nomor induk mahasiswa 12217183095. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang kemiripan sifat unsur dan keperiodikan unsur. Dengan kompetensi dasar 3.4, menganalisis kemiripan sifat unsur dalam golongan dan keperiodikannya. Dengan tujuan pembelajarannya adalah, setelah mempelajari materi tersebut, peserta didik mampu menjelaskan pengertian jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Yang kedua, siswa mampu menentukan kecenderungan jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan dalam periode dan golongan berdasarkan tabel atau grafik. Sebelum kita masuk ke materi inti, saya akan memberikan sebuah gambar. Nah, kalian pasti tahu ini gambar tentang apa? Yap, benar sekali. Ini adalah gambar swalayan atau supermarket atau minimarket. Lebih tepatnya adalah sistem penataan barang-barang atau produk yang dijual di minimarket, swalayan ataupun supermarket. Bisa kita lihat bahwa penyusunan barang-barang di sini tidak disusun secara random atau acak, melainkan disusun berdasarkan mereknya, sifat-sifatnya, dan jenis-jenisnya. Seperti snack dengan snack, sabun dengan sabun, soft drink dengan soft drink, dan sebagainya. Nah, menurut kalian, kira-kira mengapa di sebuah toko swalayan atau supermarket ini diperlukan penataan barang seperti ini? Ya, di supermarket, swalayan, atau minimarket, itu barang-barang di sana ditata sedemikian rupa supaya memudahkan kita sebagai pembeli untuk mengambil, mencari barang-barang yang akan kita beli, ya kan? Nah, sama halnya dengan sifat periodik unsur yang akan kita bahas kali ini, para ilmuwan terdahulu telah menyusun unsur-unsur dalam tabel periodik unsur berdasarkan sifat-sifatnya, bukan secara random atau asal taruh saja. Hal tersebut bertujuan agar memudahkan kita untuk mengenal dan mempelajari sifat-sifat unsur-unsur di alam. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam tabel periodik unsur itu terdapat yang namanya golongan dan periode. Unsur-unsur dalam satu golongan memiliki elektron valensi yang sama, sedangkan unsur-unsur dalam satu periode memiliki elektron valensi yang menempati kulit yang sama. Oleh karena itu, sifat-sifat unsur nanti berhubungan erat dengan konfigurasi elektron, serta memiliki sifat-sifat yang khas yang terlihat dalam tabel periodik. Sifat periodik unsur yang akan kita pelajari pada kali ini adalah jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Langsung saja, sifat yang pertama adalah jari-jari atom. Apa itu jari-jari atom? Jari-jari didefinisikan sebagai setengah jarak antara dua inti atom yang berikatan dalam wujud padat. Nah, umumnya jari-jari atom diartikan sebagai jarak antara inti atom ke elektron valensi di kulit terluar. Unsur dalam golongan yang sama, semakin ke bawah, jumlah kulit atomnya itu akan semakin bertambah. Pertambahan jumlah kulit atom itu nanti mengakibatkan volume yang lebih besar, sehingga jari-jari atomnya meningkat. Sedangkan unsur-unsur dalam satu periode, jumlah kulitnya tetap atau sama, tetapi jumlah elektron valensi yang menghuni di kulit itu semakin bertambah, sehingga menyebabkan tarikan elektron valensi di kulit terluar terhadap inti atom semakin kuat, sehingga terjadi pengerutan volume dan jari-jarinya semakin menurun. Kemudian sifat yang kedua adalah energi ionisasi. Apa itu energi ionisasi? Ya, energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepas satu elektron valensi dari suatu elektron netral dalam wujud gas sehingga terbentuk ion yang berwujud gas dengan muatan positif 1. Besar kecilnya energi ionisasi dipengaruhi oleh jarak elektron valensi terhadap inti atom. Unsur-unsur dalam golongan yang sama memiliki jumlah kulit yang bertambah dan jari-jari yang semakin meningkat. Semakin jauh jarak elektron valensi terhadap inti atom, maka semakin lemah pula gaya tarik inti atomnya, sehingga energi ionisasinya akan semakin kecil.
Kemudian, unsur-unsur dalam periode yang sama, muatan inti atom dan elektron valensinya bertambah, sehingga tarikan antara inti atom dengan elektron di kulit terluar semakin besar. Sehingga energi ionisasi dalam satu periode dari kiri ke kanan akan semakin bertambah. Sebagai contoh, jika kalian ingat pada tabel periodik unsur golongan 8A atau 18 memiliki energi ionisasi yang terbesar karena unsur-unsurnya itu sangat stabil. Kestabilan ini disebabkan oleh elektron valensi yang penuh pada kulit terluar tersebut. Bisa dilihat pada grafik ini, di situ terlihat bahwa dalam satu golongan dari atas ke bawah, energi ionisasinya semakin kecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin bertambah. Selanjutnya, sifat yang ketiga yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan atau dibebaskan oleh suatu atom dalam wujud gas untuk membentuk ion negatif. Nah, bedanya dengan energi ionisasi adalah jika energi ionisasi adalah energi yang dibutuhkan, sedangkan afinitas elektron adalah energi yang dilepaskan. Afinitas elektron bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Jika ion negatif yang terbentuk itu stabil, energi dibebaskan dinyatakan dengan tanda minus atau negatif. Sedangkan jika ion negatif yang terbentuk itu tidak stabil, energi diperlukan atau diserap dinyatakan dengan tanda positif. Kecenderungan dalam afinitas elektron lebih bervariasi dibandingkan dengan energi ionisasi. Nah, secara umum, unsur dalam golongan yang sama dari atas ke bawah, nilai afinitas elektronnya semakin menurun. Sedangkan unsur-unsur dalam periode yang sama, dari kiri ke kanan, afinitas elektronnya semakin bertambah. Perlu diingat bahwa pada umumnya, nilai afinitas elektron pada umumnya berbanding lurus dengan jari-jari atom. Dan sifat periodik unsur yang terakhir yaitu keelektronegatifan. Apa itu keelektronegatifan? Ya, keelektronegatifan adalah nilai kecenderungan suatu atom dalam molekul untuk menarik elektron dalam pembentukan ikatan kimia. Sifat keelektronegatifan ini dikembangkan oleh Pauling. Pauling memberikan nilai 4 untuk unsur yang memiliki keelektronegatifan yang tinggi, yaitu fluorin, dan memberikan nilai 0,7 untuk unsur yang memiliki keelektronegatifan terendah, yaitu francium. Pada umumnya, dalam satu golongan dari atas ke bawah, keelektronegatifannya akan semakin menurun. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, elektronegatifannya semakin bertambah. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini adalah sifat-sifat periodik unsur yang kita pelajari ada 4, yaitu jari-jari elektron, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifan. Untuk jari-jari atom, dalam satu golongan dari atas ke bawah, jari-jari atomnya semakin bertambah. Sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, jari-jari atomnya semakin menurun atau mengecil. Yang kedua, energi ionisasi. Energi ionisasi dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin berkurang atau mengecil, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, energi ionisasinya semakin bertambah. Kemudian yang ketiga yaitu afinitas elektron. Afinitas elektron dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin besar, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, nilai afinitas elektronnya semakin kecil. Yang terakhir yaitu keelektronegatifan. Nilai keelektronegatifan dalam satu golongan dari atas ke bawah semakin menurun, sedangkan dalam satu periode dari kiri ke kanan, nilai keelektronegatifannya semakin bertambah. Itu adalah pelajaran kita tentang kemiripan sifat unsur dan keperiodikan unsur. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.